Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, kakak senang banget nih adik-adik semuanya masih senang ibadah online sekolah minggu. Tapi sebelum mulai ibadah, kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh terlebih dahulu ya adik-adik ya. Tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita mau memuji Tuhan nih. Lagunya, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyi bersama. Halo adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Amang yakin kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, karena Tuhan menganugerahkan kami hari di mana kami dapat bersekutu, memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Walaupun kami berjauhan jarak di rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya Tuhan dekat dengan kami semua. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah hati pikiran kami, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu agar kami memiliki hati dan pikiran yang dapat memahami akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22, dari ayat 56 sampai dengan ayat 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sampai situ bacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak ingat ini cerita tentang siapa ya? Ya, ini cerita tentang bagaimana Simon Petrus, seorang dari murid Yesus, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sudah ditangkap. Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan akan dijatuhi hukuman. Namun sebelumnya dia dibawa kepada pengadilan. Nah, ternyata Simon Petrus diam-diam mengikuti sejak Yesus ditangkap di Taman
Getsemane, dia mengikuti terus. Nah, pada saat dia melihat Yesus ditangkap, dan ada orang-orang di sekitarnya yang melihat dan mengenal Petrus, mereka berkata, ini salah satu dari mereka. Artinya, Simon Petrus dikenal sebagai salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus menyangkal, oh bukan. Sampai berapa kali tadi? 3 kali. Kenapa dia menyangkal sampai 3 kali? Ya, mungkin saja dia takut, ya. Karena Tuhan Yesus sudah ditangkap, kalau dia mengaku, iya aku muridnya, pasti dia juga ikut ditangkap. Akhirnya Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku bukan dia. Nah, adik-adik, inilah sifat orang yang penakut. Sifat orang yang tidak berani untuk mensaksikan imannya. Dia murid Yesus, tapi tidak berani mengaku sebagai murid Yesus. Kenapa? Tadi dia mengatakan, takut ikut kena tangkap, takut ikut kena hukuman. Nah, pada saat 3 kali Petrus menyangkal mengaku sebagai murid Yesus, lalu ayam berkokok. Itu berarti waktunya kapan itu kalau ayam berkokok? Ya, menjelang subuh ya. Menjelang subuh. Berarti Tuhan Yesus tangkap tengah malam. Lalu Petrus menyangkal 3 kali. Dan dikatakan tadi, teringatlah Petrus akan apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Bahwasanya dia akan menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok pagi hari. Itu mengatakan bahwasanya Tuhan Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Yesus sudah mengetahui bagaimana nanti hati Petrus akan merasa ragu, khawatir, dan takut. Sehingga harus menyangkal Yesus. Nah, namun pada saat itulah, dikatakan dalam firman Tuhan, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Artinya Tuhan melihat Petrus. Dan Petrus melihat wajah Tuhan Yesus waktu itu. Hanya pandangan-pandangan saja. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timbul penyesalan dalam diri Petrus. Dikatakan lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesal menyangkal Yesus. Petrus akhirnya mengetahui, oh benar-benar Yesus ini adalah Tuhan karena dia tahu. Belum terjadi, Yesus sudah tahu. Lalu dikatakan dia pergi menangis dengan sedihnya, menangis, menyesal. Ya, menyesal kemudian tiada guna. Tapi inilah cerita mengenai Petrus. Seorang murid Yesus yang menyangkal Yesus, dan pada Yesus melihat dia merasa menyesal, dia sedih, dan dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahannya menyangkal Yesus. Akhirnya apa? Akhirnya Simon Petrus dipulihkan lagi. Simon Petrus akhirnya menjadi murid Yesus yang paling setia, yang mengabarkan kisah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Berbeda dengan satu orang murid lainnya. Siapa itu? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia menjual Yesus dengan 30 dinar. Dan ternyata apa? Setelah dia tahu ternyata Yesus harus dibunuh, Yudas Iskariot menyesal. Tapi tidak seperti Petrus, menangis dan bertobat. Yudas menyesal, lalu dia menggantung dirinya di sebuah pohon dan akhirnya mati dengan bunuh diri. Itu sebabnya orang yang mati bunuh diri itu tidak dapat diberkati. Karena apa? Karena dia sudah mendahului Tuhan mengakhiri hidupnya. Dan itulah perbedaan Petrus dan Yudas Iskariot. Sehingga pesan nas kita hari ini adalah janganlah sekali-kali kita menyangkal Tuhan Yesus. Kita sudah terima kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, kesehatan, kepintaran, orang tua yang baik, abang kakak yang mengasihi, teman-teman yang menyukai kita, guru yang mengajari kita. Kita harus bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi bersaksi atau berani mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan dalam sini, kalau kita
menyesal, mengetahui kita bersalah, kita berbuat sesuatu yang jahat, kita menyesal, nggak cukup hanya menyesal, tapi harus mengakuinya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Jadi, aku menyesal, nggak cukup. Aku mengakui kesalahanku, nggak cukup. Tapi harus sampai kepada pertobatan, kembali mau berbuat baik lagi, kembali mau bersaksi tentang Tuhan Yesus lagi. Ya. Nah, yang ketiga, minggu kita hari ini namanya Minggu Yudika. Yudika artinya berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Berikanlah keadilan kepadaku. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbuat kesalahan, kita akan bisa lepas dari dosa kesalahan kalau dari diri kita sendiri. Tidak bisa. Lalu bagaimana kita bisa lepas dari dosa dan kesalahan kita? Hanya berharap kepada kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, anugerah Tuhan, dan keadilan Tuhan. Untuk itu, tetaplah berseru kepada Tuhan. Mohon ampun atas semua kesalahan kita. Karena ada saja perbuatan kita yang tanpa kita sadar, itu sudah berbuat salah. Perbuatan kita, perkataan kita, sudah membuat orang sakit hati. Orang tua sakit hati, abang kakak kita sakit hati. Kita nggak tahu loh. Ya, karena itu, marilah kita setiap hari dengan segala kerendahan hati kita bermohon kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku keadilan. Tuhan, ampunkanlah aku dan tolonglah aku untuk memperbaharui sikap hidupku. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang berbahagia, yang semangat, dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk berani bersaksi sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang mau berbuat yang baik, membela segala orang-orang lemah, dan bersaksi tentang kebenaran. Dan jikalau kami merasa ada perbuatan yang salah, tidak cukup hanya dengan menyesal dan mengakuinya, tapi juga harus bersedia untuk memperbaikinya, hidup yang baru, memperbaiki perlakuan kami, perkataan kami di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu segala yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka, melalui orang tua dan juga saudara-saudara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Nah, tadi siapa yang sudah mendengarkan khotbah? Pintar, semuanya dengerin khotbah ya. Nah, setelah itu kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Anakku namet met boleh hormat. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kameta Bodugultom di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Petukangan. Kameta yakin dan percaya bahwa adik-adik Sekolah Minggu, terkhususnya adik-adik Sekolah Minggu HKBP Petukangan, masih tetap setia, masih tetap semangat, masih tetap rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dengan kondisi kita harus beribadah secara online. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Sekarang dengar-dengaran firman Tuhan dengan Kameta. Nah, adik-adik, sebelum dengar dengan firman Tuhan dengan Kameta, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah secara online. Ya Tuhan, walaupun dengan kondisi seperti ini Bapak, kami masih semangat, kami masih setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu agar dapat diterima dengan baik oleh adik-adik, sehingga dapat dilakukan oleh adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Ampunkan setiap dosa kami Bapa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Sabam Sirait. Nah, sekarang dengan Kameta ya, dengan firman Tuhannya. Tapi tadi dengerin kan? Ya, Kameta yakin kok adik-adik pasti dengerin firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Sabam Sirait. Oke, firman Tuhan pada hari Minggu Judika tanggal 21 Maret 2021 terambil dari Lukas 22 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 62, di mana firman Tuhan yang disampaikan tertulis tentang Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut lagi, kami mau bertanya dulu, adik-adik tahu nggak siapa sih Petrus itu? Ya, Petrus adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Sebelumnya, Petrus itu memiliki nama Simon, di mana Petrus itu adalah nama yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon, yang artinya adalah batu karang. Nah, Simon Petrus ini adalah seorang nelayan dari Galilea, di mana kalau seorang nelayan itu pekerjaannya sebagai penjala ikan. Nah, ketika dia sudah mengikuti Tuhan Yesus, dia dikenal sebagai penjala manusia. Nah, itulah sekilas ya adik-adik tentang Simon Petrus. Jadi ketika ditanya, siapa sih Simon Petrus itu? Adik-adik sudah tahu. Nah, adik-adik sudah tahu ya sekilas siapa sih Simon Petrus itu? Nah, ketika adik-adik ditanya, adik-adik sudah tahu jawabannya. Siapa sih Simon Petrus? Oke, sekarang kita lanjut kepada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62, di mana di firman Tuhan ini yang disampaikan bercerita tentang bagaimana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, adik-adik tahu apa arti menyangkal? Ya, menyangkal itu dia tidak mau mengakui, atau dengan kata lain berbohong. Padahal adik-adik sudah tahu siapa Petrus. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, bagaimana dia selalu mengikuti Tuhan Yesus, dia setia, dia mempercayai Tuhan Yesus, dia gagah berani untuk membela Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus sudah melakukan suatu kesalahan di mana dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya, dia menyangkal Tuhan Yesus, berarti dia juga telah berbohong. Berbohong adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menginginkan adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada dimanapun, untuk selalu berkata jujur, untuk tidak berbohong. Karena berbohong itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, karena kebohongan itu akan mendekatkan kita kepada kemunafikan adik-adik, di mana kemunafikan itu akan membawa kesengsaraan.
Dan kesengsaraan itu akan membawa kita kepada kebodohan. Dan kebodohan itu akan apa? Yang pada akhirnya akan menjauhkan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu adik-adik, Kak Meta berharap adik-adik yang ada di rumah harus selalu berani berkata jujur. Ya, Kak, apa sih manfaatnya jujur itu? Ada beberapa hal yang adik-adik harus tahu. Kalau dengan kita berkata jujur, itu banyak banget manfaatnya adik-adik. Ya, ingat ya adik-adik, manfaat kejujuran itu adalah adik-adik memiliki perasaan yang tenang. Jadi adik-adik hidupnya nggak resah. Terus adik-adik selamat dari bahaya. Biasanya kalau orang jujur itu dia akan terhindar dari segala macam bahaya. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus selalu berani untuk berkata kejujuran. Jadi adik-adik gak boleh berbohong. Pokoknya harus berani berkata kejujuran. Contohnya, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang bersepeda. Tanpa sengaja ada seekor kucing menyeberang. Nah, dia nggak ngeliat nih, karena dia takut menabrak kucingnya. Dia agak goyang nih sepedanya, dan dia menggores. Ternyata ada mobil, dan dia nggak sengaja menggores mobil yang sedang terparkir. Nah, mobilnya tergores adik-adik. Terus dia kabur karena dia takut dimarahi sama pemilik mobilnya. Cuma di dalam perjalanan dia berpikir, aduh, aku bakalan kepikiran terus nih. Jangan-jangan ada yang ngelihat lagi nanti nih. Kalau misalnya aku nggak bilang, nanti aku disamperin lagi nih. Aduh, aku pusing nih, aku gimana ya? Jujur nggak ya? Aduh, tapi kalau jujur aku dimarahin. Nah, tapi karena dia ingat, oh iya, karena kakak guru sekolah minggu mengatakan kita harus selalu berkata jujur. Tuhan Yesus pun menginginkan kalau saya harus selalu jujur, tidak boleh berbohong. Akhirnya anak laki-laki itu pulang ke rumah dan cerita sama mamahnya. Mah, tadi aku nggak sengaja mau menghindari kucing, akhirnya menggores mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan tadi. Nah, mamahnya senang. Mamanya senang bukan karena dia menggores ya adik-adik, tapi mamanya senang kalau dia berani mengakui kesalahannya. Nah, oleh karena itu, mamahnya dengan papahnya mengajak anak laki-laki itu untuk bertemu pemilik mobil. Nah, pemilik mobilnya ketika mereka datang ke rumah orang itu, mamahnya bilang, maaf, tadi anak saya nggak sengaja menggores mobil Anda. Yang punya mobil itu juga senang, karena bukan senang digores ya adik-adik, senang karena ternyata anak laki-laki itu sangat berani mengakui kesalahannya. Nah, adik-adik bisa lihat dia dimaafkan karena dengan keberaniannya dia mengakui kesalahannya, dia tidak berbohong, dia tidak dimarahin sama mama papahnya, dan dia tidak dimarahin sama pemilik mobilnya, dan akhirnya dia nggak kepikiran. Nah, jadi karena dia udah ngerasa saya sudah minta maaf dan saya sudah dimaafkan. Nah, adik-adik, seperti kata Yesus dalam Matius 5 ayat 37, di mana jika ya hendak katakan ya, jika tidak hendak katakanlah tidak. Apa yang berasal daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sendiri loh yang mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, untuk tidak berbohong. Jadi kalau tidak bersikap jujur, itu bukan ajaran Tuhan Yesus, itu ajaran si jahat yang menginginkan kita jatuh ke dalam dosa. Nah, balik lagi adik-adik kita kepada Simon Petrus, kisah si Petrus tadi. Menurut kalian apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Petrus? Menurut kalian Petrus itu orangnya jujur nggak? Tentu Petrus bukan orang yang jujur ya adik-adik, karena orang yang jujur akan mengatakan kejujuran. Dia jelas-jelas murid Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau mengakui kalau dia itu adalah murid Tuhan Yesus. Terus adik-adik, kita sama-sama yuk, Kakak Meta dan mengajak adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berkata kejujuran, yang mau mengatakan kebenaran yang kepada siapa aja nih, kepada Tuhan, kepada
mama papa, kepada teman-teman, kepada guru, maupun kita belajar secara online ya. Terus pokoknya sama siapa aja kita harus sungguh-sungguh mengatakan dan melakukan segala sesuatunya itu dengan jujur, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya adik-adik, karena adik-adik tahu di firman Tuhan yang diambil dari Matius 10 ayat 33 juga dikatakan, tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang ada di surga. Nah, itu Tuhan Yesus udah bilang, ketika kamu sudah menyangkal kalau kamu itu adalah tidak mengakui Tuhan kita sebagai Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus, adik-adik bilang saya bukan pengikut Tuhan Yesus. Wah, adik-adik sudah menyangkal Tuhan Yesus, maka nanti ketika kita waktunya ketemu Tuhan Yesus akan menyangkal adik-adik di depan Bapa yang ada di surga. Adik-adik mau? Tentu tidak. Kita pastinya mau diakui oleh Tuhan Yesus. Jadi, oleh karena itu adik-adik, ya sama-sama dengan kita semuanya belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu berkata kejujuran. Kita harus berani selalu mengatakan kejujuran dimanapun kita berada dan kepada siapapun, agar apa? Agar hidup kita lebih bahagia, lebih tenang, dan yang pastinya agar Tuhan sayang kepada kita. Jadi udah sayang, tambah sayang lagi. Nah, adik-adik sudah selalu berkata kejujuran. Nah, adik-adik, demikianlah dengar-dengar firman Tuhan dengan Karneta pada hari ini, Minggu Judika tanggal 21 Maret 2021. Nah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Karneta dapat diterima dengan baik oleh adik-adik dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan melalui firman-Nya disampaikan bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak-anak yang selalu berkata jujur, ya, tidak berbohong. Oke? Semangat ya adik-adik, kita sama-sama menjadi anak yang lebih baik di depan mata Tuhan Yesus. Oke? Kita akan akhiri ibadah kita karena kita mulai dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Oke? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak karena pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak yang berani untuk berkata kejujuran. Mampukan kami menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan. Mungkin sebelumnya Bapak, hari-hari sebelumnya kami sudah melakukan kesalahan dengan berbohong kepada orang tua kami, teman kami, kakak kami, kepada siapapun itu Tuhan. Mulai saat ini kami berjanji ya Tuhan, kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang berani mengatakan kejujuran, dan kami berusaha untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan setiap kesalahan kami ya Bapak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Dadah! Yesus